Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda masabihid duja al-sidqi wal wafa. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Bapak para kiai, para ustadz, dan para hadirin sekalian, jamaah Jumat yang berbahagia. Pertama, saya bersyukur sekali hari ini saya bisa salat bersama dengan para jamaah sekalian di masjid ini di daerah paling timur Indonesia. Saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan kita hidayah imaniyah, hidayah iman, yang kalau kita hitung bahwa hidayah itu kemenangan Allah. Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi hidayah itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena pemberian Allah. Banyak yang tidak memperoleh hidayah oleh Allah atau belum memperoleh hidayah. Bahkan di daerah yang dekat dari sumbernya, ya, di Makkatul Mukarramah, tapi ini kita berada di daerah paling timur. Tetapi hidayah Allah itu datang. Itu patut kita syukuri. Karena itu memang Allah memberikannya kepada kita. Karena itu harus kita jaga dengan baik hidayah ini. Melalui apa? Melalui kita melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya yang setiap Jumat diserukan oleh khatib supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Karena apa? Karena orang mukmin itu kalau dipanggil oleh Allah, innamal mu'minuna idza du'u ila Allahi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulnya untuk menjalankan sesuatu, jawabnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat tanpa menunggu, tanpa menunda. Kata ulama, min ghairi tawaqqufin. Kalau sudah perintah Allah, larangan Allah, semuanya kita kerjakan. Itu kewajiban kita semua. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang yang muttaqin, yang bertakwa haqqa tuqatih. Beriman, bertakwa, itu memang dua gandengannya itu. Iman saja tidak bisa, takwa saja tidak mungkin tanpa iman. Jadi iman dan takwa. Orang sekarang menyingkat imtak, ya, iman dan takwa. Jadi kalau belum takwa, ya, imannya belum sempurna, belum menjalankan perintahnya, dan tidak menunda. Kalau Allah perintah, sami'na wa ata'na, saya patuh taat. Jangan sami'na wa nanti'na. Nanti'na itu artinya, atau sami'na wa malesna. Itu bukan orang mukmin itu ya. Kemudian juga kita memang diperintahkan untuk mendakwahkan ajaran agama ini. Tetapi dakwah kita tidak boleh merusak
hubungan kita sesama warga bangsa. Jangan merusak kebinekaan. Dakwah kita jalankan dengan ucapan yang baik, qaulan ma'rufan dalam Al-Quran. Disampaikan dengan kita dakwah itu qaulan kariman, dengan ucapan yang mulia, kata-kata yang mulia. Qaulan sadidan, dengan ucapan yang lurus, benar. Tidak boleh pakai hoax, pakai bohong-bohong, pakai tipu-tipu, tidak boleh. Waqulu qaulan sadidan. Dan diucapkan dengan qaulan layyinan, ucapan yang santun, tidak boleh yang kasar-kasar. Ya, itu. Dan qaulan maisura, diucapkan dengan yang gampang-gampang, jadi orang bisa nerima gampang, gak susah-susah. Jadi itu jadi ma'rufan, kariman, sadidan, layyinan, dan maisura. Itu ucapan yang kita. Lebih bagus lagi kalau dakwah kita itu dengan hal, dengan perilaku kita tunjukkan bahwa kita adalah muslim yang baik. Muslim yang baik itu muslim yang kasih sayang, sebab Islam itu adalah kasih sayang. Nabi itu rahmatan lil alamin. Ajaran agama itu rahmatun kulluh, semuanya rahmat. Kalau tidak rahmat, itu bukan ajaran Islam, itu bukan Islam. Walaupun bilang itu Islam, tidak. Islam itu kasih sayang, tidak membenci, tidak memusuhi kepada siapapun, ya. Walaupun berbeda agama, tidak ada kita untuk memusuhi orang lain. Itu apalagi kita sekampung, sedaerah, apalagi masih keluarga, kita tetap berlaku baik walaupun kita berbeda agama. Tapi dengan kita menunjukkan inilah cara Islam itu, inilah kebaikan Islam itu sebenarnya kita dakwah bil hal. Kemudian kita sebagai muslim diperintahkan juga oleh Allah memakmurkan bumi ini. Kita makmurkan. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kamu dijadikan dari bumi, dari tanah, dan kamu diperintahkan untuk memakmurkan. Apa yang ada di bumi ini, termasuk yang di laut semua, kita makmurkan negara ini, bangsa ini, untuk keluarga. Jadi imaratul ard itu merupakan kewajiban kita umat Islam, karena ini perintah Allah. Jadi jangan urusan Islam itu jangan malas. Islam tidak mengenal yang malas. Kata Sayyidina Umar, inni akrahu ahadukum, ya, yang saya benci kalau di antara kamu itu tidak menganggur, farighan, mustahlilan, menganggur, ya. La li dunyahu wa la li akhiratihi, tidak untuk dunianya, untuk akhiratnya. Jadi waktunya itu tidak boleh nganggur. Kalau gak untuk akhirat, untuk salat, untuk zikir, untuk belajar, atau mencari dunia yang halal, yang barokah. Ini dua saja. Kalau tidak itu dianggap nganggur. Tidak untuk mencari dunia, untuk kepentingan keluarga, masyarakat, dan tidak untuk ibadah. Jadi jangan farighan mustahil, itu dibenci. Itu Sayyidina Umar jadi mengatakan begitu. Dan ketiga berikutnya keberapa itu, kita mari jaga negara dan bangsa ini. Ini adalah bagian, ulama dulu mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Malah dinyanyikan hubbul watan minal iman, gitu kan. Karena itu dulu zaman revolusi mengusir penjajah, nama laskarnya itu Sabilillah, nama Hizbullah, di jalan Allah. Karena itu urusannya agama negara ini. Waktu ada dulu agresi masuk ke sini, Indonesia mau menjajah lagi, ada fatwa jihad ulama, wajib fardu ain melawan musuh. Artinya apa?
artinya itu agama. Fardu ain, jihad itu bahasa agama semua. Nah, cuman sekarang bukan melawan musuh penjajah, tapi sekarang jihadnya jihad ekonomi, jihad iktisadi, yang menjaga negara ini supaya negara jangan hancur ya dari orang yang tidak menjaga negara, yang anti NKRI, dan dari yaitu kemiskinan, kebodohan kita jaga supaya negara ini menjadi negara yang makmur. Itu harapan saya. Saya minta umat Islam di sini itu memperkuat iman, memperbanyak ibadah, menjalankan dakwah dengan tidak boleh merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian mencari rezeki yang halal, karena mencari rezeki yang halal itu adalah juga perintah agama, memakmurkan bumi dan menjaga bangsa dan negara. Saya alhamdulillah bisa bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan kepada kita semua, kepada bangsa dan kepada negara, supaya cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur, yang sejahtera, yang maju, yang adil, dan juga saya ditugasi untuk mempercepat pembangunan di Papua supaya kesejahteraan di Papua ini meningkat, Papua menjadi daerah yang sejahtera, yang maju, yang damai, yang aman dan rukun. Amin ya. Mari kita bersama jaga provinsi Papua ini. Sekarang Papua yang dulunya hanya 2, yaitu Papua dan Papua Barat, sekarang sudah jadi 6. Papua dibagi menjadi 4, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Jadi 4 Papua ini yang tadinya 1 ini. Jadi kemudian Papua Barat jadi 2, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk apa dipecah seperti itu? Untuk supaya bisa dilayani. Gubernurnya itu melayani deket-deket masing-masing daerah itu supaya tidak terlalu jauh sehingga jangkauannya jauh, untuk mempercepat kesejahteraan, untuk mempercepat kemajuan, sehingga nanti makin banyak juga masyarakat yang terlayani dengan baik. Itu yang saya ingin. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya, pertolongannya, himayahnya, perlindungannya, dan meridai segala apa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.